Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Husnul. Ya, selamat pagi Pak. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Husnul. Di sini kemarin kita beberapa hari menjalankan kegiatan observasi, dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi juga. Saya sudah memahami beberapa tujuan-tujuan pembelajaran yang harus lakukan, karena memang kemarin ketika pra-observasi juga kita sudah saling ngobrol ya Bu Husnul ya, tentang kegiatan pembelajaran yang harus lakukan di kelas 4 Haji. Dari hal tersebut, tujuan observasinya kan pembelajaran berbasis masalah gitu. Jadi peserta didik bisa mengetahui masalah yang ada di lingkungannya sendiri, namun dikemas menggunakan pembelajaran matematika seperti itu. Baik. Kemudian di kegiatan observasi juga sudah saya teliti juga, sudah saya lihat juga kegiatan pembelajarannya, alhamdulillah luar biasa nih, sangat kreatif. Jadi membuat pembelajaran matematika itu menyenangkan ya Bu. Baik. Kemudian pengembangan kemampuan intelektual siswanya juga ada. Kemudian perangkat pembelajarannya juga lengkap yang siapkan. Kemudian media pembelajaran interaktifnya juga ada. Jadi secara baik itu secara visual ataupun gambar dan video dan sebagainya ada juga. Kemudian pembelajaran dilakukan juga berdiferensiasi juga. Jadi anaknya lebih banyak melakukan ketika saya melihat pembelajaran yang bisa lakukan di kelas, dengan pengembangan sosial dan mengontrol juga emosi-emosi anak-anaknya. Kemudian Gusul juga sudah menyiapkan LKPD yang bisa lakukan. Jadi mungkin ada beberapa catatan pengamatan saya dari kegiatan observasi tersebut. Mungkin pembelajarannya masih ada yang memang tahapan-tahapannya yang kayak absensi siswanya, kemudian mengaitkan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Mungkin memang secara visual gitu di kelasnya sudah sesuai, cuma ketika kita hubungkan di kehidupan anak-anak baik itu di rumah ataupun di sekolah, itu menurut saya belum terlalu rinci ya. Kemudian pembagian kelompok juga belum terkondisikan. Jadi kalau bisa nanti ketika melakukan pembelajaran lagi mau bagi kelompok, bisa dari gurunya ataupun ketika ingin dengan kesepakatan kelas, kesepakatan anak-anak, bisa juga secara kondisional juga dikondisikan juga. Kemudian arahan tugas nih, masih kemarin ada beberapa kelompok yang memang masih bingung nih, saya ngumpulnya apa Bu, saya ini apa. Jadi mungkin arahan yang pertama, mungkin langkah pertama, yuk ukur meja dulu, karena kemarin ada yang langsung ke lantai ya, ada yang meja dan lain sebagainya. Pembelajaran juga sudah menarik, cara mengkondisikan kelasnya juga bagus, ice breakingnya juga bagus juga. Nah, dari hal seperti itu kira-kira yang bisa Bu Husnul ambil dari catatan refleksinya. Kira-kira dari kegiatan observasi kemarin Bu Husnul bisa ambil refleksi apa ya? Sebelumnya makasih ya Pak untuk saran dan arahannya gitu ya. Itu menjadi suatu evaluasi yang baik buat saya sendiri gitu ya, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Paling kalau untuk refleksi itu, kalau dari saya untuk itu sih ya, ketika mengorganisasikan siswa untuk belajar ya, itu kan kita perlu pengondisian yang jauh lebih baik, kemudian juga untuk pengelompokannya, untuk mengarahkan siswanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah kemarin mungkin lebih baik ya, gitu. Itu sih. Terus untuk paling waktu ya, karena kita tuh pembelajaran itu kan punya waktu tersendiri untuk pengondisian waktunya juga. Mungkin itu saya harus lebih perhatian. Benar-benar. Jadi mengkondisikan anak-anak sama waktu yang memang harus sesuai ya. Karena memang
pengujian matematika ini nggak bisa dilakukan dengan secara cepat ya. Iya. Kemudian dari kegiatan observasi juga selain refleksi nih, kira-kira yang bisa diambil pembelajaran dari Bu Sno itu apa aja sih? Maksudnya Bu Sno nih, kurangnya ada di sini nih Pak, saya kemudian insya Allah nanti bakalan seperti ini seperti itu. Bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu pertama itu tadi ya Pak ya, Iya. untuk pengaturan waktu, karena kan ini anak SD ya, kita pengontrolan waktu kemudian harus pas sesuai dengan strategi atau model pembelajaran yang kita lakukan ya, harus tepat juga gitu. Jadi itu sih paling pengkondisian dan pengaturan waktu yang harus Tepat, lebih ditingkatkan lagi atau dievaluasi. Baik, terima kasih. Kemudian dari kegiatan tersebut, dari kondisi waktu, kemudian pengajaran anak, rencana Bu Sni tindak lanjutnya untuk kedepannya biar atau agar kegiatan pembelajaran yang Bu Sni lakukan ini berjalan dengan lancar. Tindak lanjutnya rencananya paling saya membuat model pembelajarannya itu lebih efektif lagi, kemudian lebih mempersiapkan lagi itu, terutama pas awal-awal pembelajaran ya. Iya. Untuk kayak misalnya pemasangan penyiapan perangkat pembelajarannya itu harus lebih efektif lagi sih gitu. Iya. Untuk persiapannya. Siap. Kemudian apa nih kurangnya atau sarana prasarana, fasilitas yang memang Bu Snu butuhkan, siapa tahu nanti bisa disampaikan ke pihak sekolah juga. Kira-kira apa aja nih yang dibutuhkan benar-benar kegiatan, apalagi di pembelajaran matematika ya, otomatis kan namanya anak-anak itu masih sekolah SD atau kelas 4 itu butuh hal-hal yang konkret ya kan ya, baik itu secara visual ataupun gambar ataupun video dan lain sebagainya. Kira-kira yang diperlukan Bu Snu apa? Kalau dalam pembelajaran matematika itu kan sesuai dengan itu ya, mungkin setiap pembelajaran sama sesuai dengan pokok materi yang akan diajarkan. Untuk kebutuhan seperti alat-alat peraganya seperti itu. Tapi kalau untuk infokus mungkin di sini udah ada. Iya. Cuma mungkin untuk lebih baik setiap kelas mungkin ada infokusnya itu biar Setiap kelas ya. Iya. Infokus atau Smart TV kali ya. Iya boleh. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan banget. Karena kan sekarang itu zamannya udah digitalisasi ya, maksudnya udah anak-anak itu perlu tahu lah gitu. Kemudian dari sarana prasarana kan sudah nih dibahas nih, fasilitas juga Bu Snu sudah juga. Kemudian Bu Snu kira-kira punya rencana apa nih biar agar pembelajaran matematika itu lebih menyenangkan, karena memang mungkin beberapa kali saya bertanya ke anak-anak kenapa nggak suka sama matematika itu karena bilangnya susah nih. Kira-kira apa nih Bu Snu rencananya? Kalau untuk pembelajaran itu pertama kalau saya sih lebih ke model pembelajarannya ya, jadi nggak selalu fokus pada soal latihan atau kayak gitu, soal pembahasan soal gitu ya, tapi lebih ke model pembelajaran seperti saya lakukan kemarin itu kan lebih ke permainan kayak gitu ya, terus diskusi kelompok itu mereka lebih tertarik gitu yang saya lihat. Kemudian untuk games biasanya itu mereka games yang melibatkan mengintegrasikan yang pembelajaran matematika itu juga mereka lebih tertarik atau berminat gitu. Iya benar. Ya kan hal-hal yang memang harus diperbaiki dan ditingkatkan mungkin dari model pembelajaran dan sebagainya ya. Kemudian juga apa sih mengkondisikan anak-anak juga seperti itu. Bisa juga yang diperbaiki juga adalah sarana prasarananya. Kemudian dari kegiatan observasi kemarin gitu, dari Bu Snu sendiri, kira-kira dalam apa nih yang sudah berjalan dengan baik menurut diri Bu Snu sendiri ya? Oh saya sudah melakukan ini gitu seperti itu. Jadi kegiatan observasi kemarin Bu Snu tuh sudah melakukan hal yang baik untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Apa aja nih yang memang menurut Bu Snu itu adalah hal yang benar gitu seperti itu?
Ketika itu ya diskusi kelompok, Iya. mereka tuh ketika sudah dibagi kelompoknya, kemudian mengerjakan tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya rasa itu mereka bisa mengikuti ya sesuai dengan LKPD yang saya gunakan gitu. Paling mungkin ada beberapa yang bertanya, tapi kalau bukan itu proses tanya jawab itu memang harus ada dalam suatu diskusi gitu. Nah, jadi ketika mereka mengerjakannya secara sendiri atau mandiri bersama dengan teman-teman kelompoknya, kemudian mereka ketika diberikan di akhir itu menganalisis evaluasi latihannya, jadi mereka tahu gitu, mereka bisa mengerjakannya gitu. Karena apa? Karena setelah mereka melakukan diskusi kelompok bersama dengan teman-temannya. Oke, siap. Kemudian dari hal yang memang menurut Bu Husnul sudah baik dilakukan gitu ya kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya kira-kira nih Bu Husnul, ketika kemarin kan praobservasi itu Bu Husnul sudah menyampaikan kepada saya begitu tujuan pembelajaran, kemudian apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Kemudian ketika observasi juga sudah dilakukan juga. Kira-kira nih perasaan Bu Husnul sebelum melakukan observasi dan saat melakukan observasi dan setelah melakukan observasi nih, perasaannya seperti apa nih? Ketika ada teman sejawatnya yang memang coba memberikan refleksi atau menilai dan sebagainya. Kalau sebelumnya Pak, sebelum itu pasti kalau diri saya perasaannya itu saya tuh selalu berpikir melakukan segala sesuatunya itu harus terbaik gitu ya. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Jadi sebisa mungkin itu saya harus bisa melakukan apa yang misalkan saya diberi arahan untuk apa gitu, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik lagi gitu. Itu perasaan saya. Jadi antusias sih, sebagai pengalaman juga kan, maksudnya berarti ada kesempatan ini ya harus dipergunakan dengan baik untuk pembelajaran. Kemudian pada saat observasi ya udah apa yang sudah direncanakan ya saya lakukan gitu. Sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Iya, siap. Kalau setelah observasinya? Setelah observasi ya alhamdulillah gitu kan. Maksudnya saya bisa tahu nih gimana sih kekurangan saya, gimana sih apa sih yang harus saya perbaiki gitu, sebagai bahan evaluasi juga buat saya. Siap. Jadi Bu Husnul menyadari diri sendiri ya, dari sebelum, kemudian ketika melakukan observasi, setelah melakukan observasi. Jadi memang perkembangannya ada gitu ya, peningkatannya dari persiapan hingga pelaksanaan, kemudian setelah pelaksanaan juga. Jadi memang kita harus menghadirkan kondisi kita secara penuhnya, totalitas lah ya, totalitas. Tadi perbaikan juga sudah Bu Husnul lakukan juga beberapa kali, mungkin akan diperbaiki ke depannya. Kemudian perasaan yang Bu Husnul lakukan juga perasaannya ya excited mungkin bisa jadi ya. Tapi di sini juga saya tidak mengajari atau menggurui, karena sama-sama belajar ya Bu Husnul ya. Jadi dari kegiatan tersebut saya juga jadi mengerti bahwasanya menilai seseorang itu tidak dengan satu kacamata saja gitu, dari beberapa aspek juga. Jadi dari refleksi diri sendiri juga sudah mengerti, maksudnya oh iya berarti tahu lah ya salahnya sih gimana, jadi lebih mengetahui hal tersebut. Mungkin yang dilakukan Bu Husnul dari kegiatan observasi kemarin itu dari kegiatan observasi dan setelah sekarang ini pasca observasi, beberapa catatan juga sudah saya sampaikan juga, dari kegiatannya juga sama, pengembangan aktivitasnya juga sama. Kemudian Bu Husnul juga sudah memberikan bagaimana cara mengukur pengembangan anak-anak melalui media-media pembelajaran, baik itu LKPD ataupun pembelajaran yang memang interaktif dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu kedepannya
bisa menjadi salah satu media pembelajaran selanjutnya dan bisa juga dikembangkan kembali seperti itu. Jadi semoga kedepannya Bu Sul juga lebih semangat lagi belajarnya. Katanya kan mau jadi guru yang the best gitu. Jadi kedepannya harus lebih aktif lagi. Ketika ada apapun itu, sampaikan kepada teman-teman yang bisa membantu dan ingin membantu kita. Kadang kita itu tidak ingin menyampaikan ke teman, takut merepotkan seperti itu. Tapi harus, karena memang ini kegiatannya untuk pengembangan diri saya, jadi tolong sih koreksi saya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu saja yang saya obrolkan dengan Bu Husno nih. Semoga kedepannya Bu Husno juga lebih baik lagi, tetap semangat, jangan menyerah jadi guru, masih muda. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Husno. Mungkin nanti kedepannya kita akan bertemu lagi di lain waktu ya, di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Husno.